buat video yang kita sampaikan. Di kelas siswa tinggal melakukan studi kasus misalkan, atau menggunakan diskusi dan sebagainya, melakukan simulasi, melakukan praktek, ataupun melakukan praktek lapangan. Itu inti dari model pembelajaran hybrid classroom. Kalau kita kembali ke materi tentang TechDot itu sebenarnya awalnya bisa dinarik ke atas, Bu. Itu yang pertama, yaitu sebenarnya kenapa kita mengembangkan media video pembelajaran teknologi dasar otomotif atau yang kita namakan dengan TechDot ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang melandasi. Dari hasil analisis kebutuhan kita, yang pertama terkait dengan sarpras, sarana prasarana, di mana sarpras ini masih banyak yang belum memadai di antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Tapi saya yakin kalau yang di sekolah Bapak Ibu sudah pasti sudah tersedia, apalagi untuk yang di daerah 3T. Itu sarana prasarana masih menjadi kendala. Yang kedua, tentang kompetensi. Kompetensi guru, terutama kompetensi keahlian dari guru-guru di sekolah itu tidak merata. Itu juga yang mendasari. Yang ketiga adalah relevansi antara teknologi yang digunakan dengan teknologi yang ada di industri. Yang keempat ada gurauan juga SMK Rasa Sastra, di mana SMK itu tidak memiliki ruang untuk melakukan praktek, tidak punya lab dan sebagainya. Tapi saya yakin keempat-empatnya ini tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua didasari juga karena kondisi revolusi industri 4.1, di mana ada beberapa kendala. Yang satu adanya kompetensi gap, kesenjangan kompetensi TIK guru. Menurut penelitian, saya yakin juga, mohon maaf kalau Bapak Ibu yang ikut pada siang ini, saya yakin tidak masuk dalam 40% yang siap untuk memanfaatkan teknologi. Saya yakin tidak ikut dari bagian itu. Yang kedua adanya teknologi gap atau kesenjangan teknologi, kesenjangan generasi antara siswa dengan guru orang tua. Kadang siswa kita kadang-kadang kita tidak menyangka ternyata siswa kita itu lebih canggih, lebih kekinian daripada gurunya itu. Yang ketiga adanya content gap, kesenjangan antara konten pembelajaran yang ada di dunia maya dengan media bahan ajar guru. Artinya tidak semua media yang dibutuhkan oleh teman-teman di SMK itu bisa dengan mudah kita dapatkan di secara online. Karena itu harapannya dengan diproduksinya media video, terutama untuk materi teknologi dasar otomotif ini, diharapkan bisa mengurangi atau ya paling tidak membantu Bapak Ibu guru dalam menyiapkan bahan ajar untuk siswanya. Terus ada lagi yang kesenjangan media gap. Ini yang paling banyak kemarin kita temui di sekolah, bahwa ketersediaan sumber belajar di antar wilayah itu tidak sama. Tidak sama. Artinya kalau yang kita temui di beberapa sekolah itu yang paling banyak adalah menggunakan animasi yang berbahasa Korea kalau tidak salah ya. Menggunakan yang berbahasa Korea. Karena itu dengan adanya media ini diharapkan bisa mengurangi, paling tidak mengurangi kesenjangan di
ini. Karena itu ada 12 program yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa TechDot atau teknologi dasar otomotif ini setelah diproduksi 12 program Bapak Ibu. Akan tetapi memang diakui yang baru terupload di web kami atau di YouTube BPMTP itu baru 3. Mudah-mudahan nanti ke-12 program ini bisa segera di-upload dan bisa dimanfaatkan. Tuh. Seperti yang saya katakan tadi, ini judul-judulnya. Oke, stop Pak. Judul-judul inilah yang telah kita produksi, dan memang dari hasil analisis kurikulum sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi media video di dalam untuk mata pelajaran teknologi dasar otomotif ini. Intinya bahwa teknologi dasar otomotif atau yang kita namakan TechDot ini adalah hanya sebagai stimulan of knowledge, hanya sebagai pengantar awal sebelum siswa ini belajar dengan guru baik itu di kelas atau melakukan percobaan dan sebagainya, sehingga dengan sudah mengetahui materi yang akan diuji atau dipraktekkan, minimal dalam praktek Bapak Ibu guru tidak terlalu banyak kesulitan di dalam mengarahkan siswanya untuk melakukan praktek. Untuk masa pembelajaran, penggunaan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, seperti yang disampaikan Pak Mul, sebenarnya pembelajaran ini bisa digunakan secara mandiri. Artinya link dari video ini bisa kita berikan ke siswa kita. Setelah itu dari video itu apa yang harus dikerjakan siswa, bagaimana kita mengukur yang dikerjakan siswa di rumah, misalkan kalau saat ini itu kita rencanakan dengan baik sehingga akan terarah pemanfaatan videonya ini, ataupun bisa juga dilakukan secara klasikal kalau dalam kondisi yang memungkinkan, artinya kalau siswa sudah masuk ke dalam kelas masing-masing setelah berlalunya COVID-19 ini. Saya kira ini Bu Ade untuk teknologi dasar otomotif, mohon maaf sebenarnya ini hanya semacam ya pengenalan saja. Mudah-mudahan untuk teknologi ini, TechDot ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru SMK, terutama untuk yang kelas 10. Itu saja, Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.